Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham ASII, MDKA, BBRI, BBTN, Pewon, dan BRIS yang paling banyak dibeli asing 23 Oktober 2020. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 23 Oktober 2020. Pada penutupan perdagangan tanggal 23 Oktober 2020, IHSG ditutup pada angka 5.112,19, menguat 20,37 poin, sebesar 0,40%. Sektor properti mengalami kenaikan 11 poin, sebesar 3,66%, dan sektor aneka industri mengalami kenaikan 23 poin, sebesar 2,44%, dan merupakan kontributor terbesar bagi penguatan indeks untuk tanggal 23 Oktober 2020. Pada grafik perdagangan tanggal 23 Oktober 2020, angka penutupan IHSG masih berada di bawah garis resistennya dan masih berpeluang untuk melemah. Untuk grafik akumulasinya masih terus bergerak naik karena investor lokal masih terus mengakumulasi saham-saham yang didistribusi oleh asing, dan investor lokal jumlahnya terus bertambah sejak pandemi COVID-19 ini. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak agak mendatar karena penguatan IHSG pada tanggal 23 Oktober 2020 sedikit lebih tinggi dari hari sebelumnya. Jika dilihat dari grafik MACD-nya, garis birunya hampir menyentuh titik perpotongan untuk turun ke bawah, dan garis vertikal pada grafik MACD ini sudah semakin mengecil. Biasanya kalau garis vertikalnya sudah menyentuh garis horizontalnya, maka akan terjadi pelemahan. Garis vertikalnya akan mengarah turun ke bawah. Tapi kita lihat saja minggu depan bagaimana pergerakan IHSG selanjutnya. Walaupun IHSG menguat, tetapi net buy asing untuk semua pasar masih minus, yaitu minus 45,7 miliar. Karena masih ada beberapa saham yang banyak dijual asing, seperti TLKM sebesar 252,4 miliar, HMSP sebesar 31,1 miliar, Friend sebesar 19,8 miliar, INDF sebesar 17,1 miliar, dan PTBA sebesar 16,8 miliar. Untuk analisa saham TLKM, Anda bisa lihat pada video yang telah saya upload 2 hari yang lalu. Kurang lebihnya masih seperti itu grafiknya untuk saham TLKM. Karena inflow asing pada tanggal 23 Oktober 2020 lumayan besar untuk beberapa saham dan sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut, maka saya akan membahas inflow asing saja untuk video kali ini. Pada penutupan perdagangan tanggal 23 Oktober 2020, harga saham ASII ditutup pada harga Rp5.400, menguat 150 poin sebesar 2,86%. Net buy asing sebesar 159 miliar dan merupakan top inflow nomor 1. Pada grafik MACD-nya terlihat melengkung bergerak naik ke atas sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai sekarang. Harga penutupan saham ASI ini sudah berada di atas garis resistennya dan masih berpeluang untuk naik lagi. Pada grafik akumulasinya terlihat mulai bergerak naik ke atas sejak tanggal 19 Oktober 2020. Karena sejak saat itu, investor asing mulai mengakumulasi saham ASII dalam jumlah yang sangat banyak. Tercatat sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai 23 Oktober 2020, akumulasi saham ASII oleh investor asing sudah mencapai sekitar 602,8 miliar. Hal ini bisa terkonfirmasi dengan grafik money flow-nya yang sudah bergerak naik ke atas dan sudah agak tinggi.
akumulasi asing selama 5 hari berturut-turut ini tergolong sangat besar sekali. Pada penutupan perdagangan, tanggal 23 Oktober 2020, harga saham MDKA ditutup pada harga Rp1.860, menguat 40 poin sebesar 2,20%. Net buy asing pada saham MDKA ini sebesar 40,2 miliar dan merupakan top inflow nomor 2. Pada grafik perdagangannya, terlihat sejak 5 hari belakangan ini, penguatan harga saham MDKA ini terlihat sangat tipis. Dan pada grafik MACD-nya, terlihat naiknya juga semakin tipis. Kalau dilihat dari grafik akumulasinya, terlihat akumulasi asing pada saham MDKA ini sudah sangat besar sekali. Dan pada grafik money flow-nya mulai menurun. Karena investor lokal sudah mulai melakukan distribusi pada saham MDKA ini sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai sekarang. Hati-hati nyangkut pada saham ini kalau tiba-tiba dibanting asing harganya, mengingat akumulasi asing sudah agak tinggi dan kenaikan harganya naik tipis untuk 5 hari belakangan ini. Pada penutupan perdagangan, tanggal 23 Oktober 2020, harga saham BBRI ditutup pada harga Rp3.290, melemah 10 poin sebesar minus 0,30%. Net buy asing pada saham BBRI ini sebesar 36,6 miliar dan merupakan top inflow nomor 3. Harga penutupan saham BBRI ini belumlah terlalu kuat karena harga penutupannya masih di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp3.377. Pada grafik MACD-nya terlihat menguat tipis selama beberapa hari dan pada tanggal 23 Oktober 2020 hampir menyentuh titik perpotongan untuk bergerak turun ke bawah, yang menandakan harganya masih berpotensi untuk melemah. Pada grafik distribusinya, secara umum terlihat masih bergerak melandai, menurun seiring dengan distribusi asing yang masih cukup besar pada saham BBRI ini. Akumulasi asing pada tanggal 23 Oktober 2020 hanyalah untuk promosi asing agar harganya tetap stabil selama didistribusi oleh asing. Pada grafik money flow-nya, terlihat mulai agak sedikit naik setelah sebelumnya bergerak agak mendatar, karena akumulasi investor lokal pada saham BBRI ini masih cukup besar. Pada penutupan perdagangan, tanggal 23 Oktober 2020, harga saham BBTN ditutup pada harga Rp1.430, menguat 170 poin sebesar 13,49%. Net buy asing pada saham BBTN ini sebesar 21 miliar dan merupakan top inflow nomor 4. Pada grafik MACD-nya, pada tanggal 23 Oktober 2020, terlihat agak sedikit naik karena akumulasi dari investor asing. Hal ini seiring juga dengan grafik akumulasinya dan grafik money flow-nya yang juga ikut bergerak naik tinggi karena volume akumulasi asing pada tanggal 23 Oktober 2020 ini sangat besar sekali jika dibandingkan dengan volume perdagangan harian sejak 9 Juli 2020. Secara umum, saham BBTN ini masih dalam mode distribusi oleh investor asing. Bisa tercermin dari grafik distribusinya yang bergerak turun dalam dan pada tanggal 23 Oktober 2020 agak sedikit naik. Pada grafik money flow-nya masih terlihat bergerak naik karena investor lokal masih terus mengakumulasi saham BBTN ini sejak tanggal 25 September 2020. Pada penutupan perdagangan, tanggal 23 Oktober 2020, harga saham Pewon ditutup pada harga Rp416, menguat 12 poin sebesar 2,97%. Net buy asing pada saham Pewon ini sebesar 19,1 miliar dan merupakan top inflow nomor 5. Pada grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 8 Oktober 2020 karena harganya mulai bergerak naik sejak saat itu. Untuk grafik distribusinya, secara umum masih terlihat melandai turun ke bawah
dan mulai agak sedikit naik lagi pada tanggal 19 Oktober 2020 karena investor asing mulai mengakumulasi saham P1 ini sejak tanggal tersebut sampai sekarang. Untuk grafik money flow-nya sempat terlihat bergerak naik tinggi pada tanggal 14 Oktober 2020 karena investor lokal telah mengakumulasi sangat banyak saham P1 ini. Dan setelah itu grafik money flow-nya agak menurun seiring dengan distribusi asing yang semakin mengecil, dan pada tanggal 19 Oktober 2020 asing melanjutkan mengakumulasi saham P1 ini. Pada penutupan perdagangan tanggal 23 Oktober 2020, harga saham BRIS ditutup pada harga Rp1.210, melemah 90 poin sebesar minus 6,92%. Net buy asing pada saham BRIS ini sebesar 12,7 miliar. Pada grafik MACD-nya, terlihat mulai bergerak turun setelah sempat bergerak naik tajam sebelumnya. Hal ini menandakan harga saham BRIS ini sudah mulai melemah. Pada grafik distribusinya, terlihat mulai menurun tajam seiring dengan distribusi asing yang sangat tajam pada tanggal 19 Oktober 2020. Diperkirakan banyak investor lokal yang nyangkut pada saham BRIS ini karena belinya pada harga yang sangat tinggi di atas harga Rp1.600 pada tanggal 15 Oktober 2020. Kalau menurut tablet kontan.co.id pada tanggal 22 Oktober 2020, harga wajar saham BRIS setelah merger adalah Rp781,29 per saham. Nah, sekarang Anda bisa simpulkan sendiri. Berdasarkan data-data ini, apakah harga saham BRIS sekarang ini sudah kemahalan atau tidak? Untuk menghindari nyangkut di saham, maka diperlukan analisa fundamental untuk menentukan berapa harga wajar suatu saham dan apakah harga suatu saham saat ini sudah kemahalan atau tidak. Dan diperlukan juga analisa teknikal untuk menentukan kapan sebaiknya mulai mengkoleksi suatu saham, kapan saatnya entry point-nya. Berikut ini saya tampilkan cuplikan dari tablet kontan.co.id yang membahas mengenai saham BRIS dan harga wajar saham BRIS setelah merger. Sekilas info saja, sejak pandemi COVID-19, jumlah investor retail terus bertambah, dan sampai akhir Agustus 2020 kemarin, sudah mencapai 4,16 juta, seperti yang dilansir oleh Kompas.com pada tanggal 22 Oktober 2020. Pertumbuhan investor retail ini sangat besar sekali, dan tidak heran, walaupun distribusi asing begitu besar sekali akhir-akhir ini, masih tetap bisa ditampung oleh investor retail. Pertambahan investor retail ini dikarenakan sektor real mengalami deflasi, cari uang agak susah dan orang banyak beralih ke trading saham untuk mencari keuntungan yang lebih cepat. Dan sekarang memang zamannya trading saham. Kalau 20 atau 30 tahun yang lalu, uang yang paling banyak beredar itu adanya di Glodok atau Mangga 2. Sekarang, uang yang paling banyak beredar itu ada di pasar modal. Wajar saja banyak orang terjun ke trading saham. Kita harapkan pasar modal Indonesia tetap solid untuk kedepannya dan tidak mudah digoyang sama investor asing lagi. Disclaimer, analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.